Jika kata-kata atau tindakan seseorang mengirimkan sinyal bahwa mereka sebenarnya tidak menghargai Anda, atau berpikir bahwa Anda layak diperlakukan dengan sopan, mereka mungkin bersikap tidak hormat. Bertemu dengan orang-orang seperti itu dapat membuat Anda merasa kecil, marah, atau bahkan bingung. Tapi Anda seharusnya tidak harus menderita karena tidak hormat. Tidak ada yang berhak untuk menyakiti Anda, mengabaikan kebutuhan dasar Anda, atau mengeksploitasi Anda. Berikut berbagai strategi yang dapat membantu Anda mengatasi interaksi yang tidak begitu menyenangkan. 1. Tetap tenang. Menanggapi ketidakkramahan dengan perilaku serupa adalah naluri alami, tetapi itu adalah jalan yang jarang mengarah pada hasil positif. Terlibat dalam cara semacam itu hanya menghasilkan siklus negativitas. Sebaliknya, tetap tenang dan terkumpul di hadapan ketidakkramahan dapat memiliki efek yang sangat berbeda. Dengan memilih untuk tidak memperburuk situasi, Anda membantu mencegah konflik dari berubah menjadi tidak terkendali. Pendekatan ini tidak hanya mengurai ketegangan langsung, tetapi juga membuat pihak lain merenungkan perilaku mereka, terutama ketika mereka melihat bahwa hal itu tidak memengaruhi Anda dengan cara yang mungkin mereka maksudkan. Menjaga ketenangan Anda di bawah keadaan seperti itu juga menunjukkan tingkat kedewasaan dan kendali diri yang dapat sangat memuaskan. Rasanya cukup baik untuk tetap tenang ketika orang lain kehilangan kesabaran mereka. 2. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Beberapa komentar dan tindakan yang kasar bisa jelas-jelas menghina, seperti hinaan terbuka yang tak terbantahkan tidak hormat. Namun, tidak semua skenario itu lurus. Terkadang, apa yang tampak seperti ketidakhormatan bisa menjadi kesalahpahaman atau hanya usaha humor yang buruk. Itulah sebabnya lebih baik untuk menghindari mengambil kesimpulan dengan tergesa-gesa. Pertimbangkan untuk memberi orang lain keuntungan dari keraguan, dan jelajahi alasan-alasan lain di balik perilaku mereka. Apakah mereka stres, tidak aman, atau hanya tidak sadar? Tanggapan Anda, kemudian, dapat mengatasi akar dari ketidakhormatan bukan hanya ketidakkramahan permukaan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengurai ketegangan potensial, tetapi juga memastikan tanggapan Anda diukur dan berpikir matang. 3. Menetralkan mereka dengan keramahan. Menanggapi dengan keramahan adalah pendekatan strategis dan seringkali efektif untuk berurusan dengan individu yang kasar dan tidak hormat. Metode ini berhasil karena tidak terduga. Orang kasar biasanya siap untuk tanggapan defensif atau sama agresif, jadi ketika Anda menjawab dengan keramahan, itu bisa membuat mereka kebingungan. Unsur kejutan ini dapat mengubah dinamika interaksi. Alih-alih berubah menjadi konflik, situasi tersebut mungkin menjadi lebih mudah diatasi atau bahkan diselesaikan dengan mudah. Menanggapi dengan keramahan bukan berarti membiarkan diri Anda diperlakukan dengan buruk atau diinjak-injak. Ini tentang menangani situasi dengan keanggunan dan martabat, sambil memastikan Anda menegaskan sikap Anda bila perlu. 4. Ajukan pertanyaan penjelasan. Jika Anda tidak yakin apakah kata-kata atau tindakan seseorang sengaja tidak hormat, bisa membantu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, atau meminta penjelasan lebih lanjut. Meminta mereka apa yang mereka maksudkan, atau untuk menjelaskan dengan keinginan yang tulus, melakukan lebih dari sekadar mencari penjelasan, secara halus mengubah dinamika percakapan. Pertama, itu membuat pembicara untuk merenungkan dan menjelaskan pernyataan mereka, sering membuat mereka mempertimbangkan kembali dampak kata-kata mereka. Ini juga menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk memahami sudut pandang mereka. Membingkai pertanyaan Anda dengan cara yang mencari pemahaman daripada menuduh, membantu menetapkan dialog yang lebih terbuka dan hormat. 5. Menjaga bahasa tubuh yang hormat. Bahasa tubuh Anda adalah komunikator yang kuat, seringkali mengatakan lebih dari kata-kata yang Anda bisa. Dalam situasi di mana Anda dihadapkan dengan ketidakkramahan,
cara Anda membawa diri dapat berdampak signifikan pada bagaimana skenario tersebut berkembang. Bahasa tubuh agresif, seperti mengepalkan tangan atau menunjuk jari, secara tidak sengaja dapat memperburuk situasi. Gerakan-gerakan ini mungkin diinterpretasikan sebagai defensif atau konfrontatif, menambah bahan bakar ke api pertukaran tidak hormat. Sebaliknya, bertujuan untuk posisi yang memproyeksikan ketenangan dan kendali. Misalnya, membiarkan tangan santai di samping atau nyaman di pangkuan, Anda dapat menunjukkan keterbukaan dan kemauan untuk terlibat secara konstruktif. Mengangguk dan menjaga kontak mata menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan hadir dalam percakapan, tetapi tidak terintimidasi. 6. Tentukan apakah orang lain mampu menghadapinya. Jika ketidakhormatan itu kecil atau tampak hanya sekali, lebih masuk akal untuk membiarkannya dan melanjutkan. Selain itu, bereaksi terhadap setiap ketidakpatuhan minor bisa melelahkan dan mungkin tanpa disengaja memperbesar kepentingannya. Namun demikian, mengabaikan ketidakkramahan tidak selalu disarankan, terutama ketika itu berulang. Terus-menerus mengabaikan perilaku seperti itu mungkin tanpa disadari menandakan toleransi yang berpotensi menyebabkan peningkatan frekuensi atau intensitasnya. Ini terutama mengkhawatirkan jika ketidakhormatan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, ketenangan pikiran, atau kinerja kerja Anda. Dalam kasus-kasus seperti ini, mengatasi masalah mungkin menjadi langkah yang tepat. 7. Jangan terlalu personal. Ketika dihadapkan dengan perilaku kasar seseorang, rasanya seolah-olah tindakan mereka disengaja dan ditujukan khusus kepada Anda. Tapi ini mungkin tidak selalu terjadi. Perilaku mereka bisa saja hanya kebetulan atau refleksi dari tantangan dan frustrasi pribadi mereka. Jadi, daripada secara otomatis menganggap bahwa tindakan mereka ditujukan kepada Anda, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan apakah ada faktor lain yang bermain. Juga berguna untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Jika Anda melihat bahwa mereka secara konsisten menunjukkan sikap yang sombong atau tidak menyenangkan terhadap semua orang yang mereka temui, maka jelas bahwa perilaku mereka tidak berkaitan dengan Anda secara khusus. Kesadaran ini dapat memberikan rasa lega dan membantu menghindari internalisasi tindakan atau kata-kata kasar mereka. Kedelapan, praktikan ketegasan. Ketika datang untuk mengatasi ketidakkramahan dengan efektif, ketegasan memainkan peran penting. Ini tentang dengan percaya diri menyuarakan pemikiran dan perasaan Anda, sambil tetap memperhatikan orang lain. Misalnya, jika seseorang meremehkan ide-ide Anda, tanggapan tegas akan dengan tenang menyatakan nilai kontribusi Anda dan meminta agar mereka dianggap serius. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk bertahan pada masalah penting, memastikan bahwa suara Anda didengar tanpa mengurangi martabat orang lain. Ini adalah cara berkomunikasi yang mengakui harga diri Anda dan menghormati harga diri orang lain, membuka jalan bagi interaksi yang lebih hormat. 9. Batasi atau kurangi interaksi. Ada orang-orang yang, meskipun memahami bahwa tindakan mereka telah menyebabkan Anda menderita, tetap bertahan pada perilaku mereka tanpa membuat usaha untuk berubah. Jika Anda menemukan diri Anda secara berulang kali menghadapi ketidakkramahan dari orang yang sama, sudah waktunya untuk memikirkan kembali seberapa banyak ruang yang mereka tempati dalam hidup Anda. Ketidakpatuhan terus-menerus dapat berdampak pada kesejahteraan emosional dan mental Anda, seringkali mengakibatkan peningkatan stres, harga diri yang rendah, dan penurunan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, mengurangi jumlah interaksi yang Anda miliki dengan orang ini dapat sangat bermanfaat. Ini adalah cara untuk memprioritaskan kedamaian dan kesehatan mental Anda daripada mempertahankan hubungan yang merugikan bagi kesejahteraan Anda. Pada akhirnya, mengatasi ketidakkramahan bukanlah tentang menang atau kalah, itu tentang mempertahankan martabat dan ketenangan pikiran Anda. Dengan menghadapi situasi ini dengan keanggunan,
Anda tidak hanya membela diri sendiri, tetapi juga menetapkan standar tentang bagaimana Anda pantas diperlakukan. Kadang-kadang, menghadapi ketidakkramahan secara langsung adalah langkah yang tepat, kadang-kadang lebih baik membiarkannya saja. Pilihlah pertempuran Anda dengan bijak, dan pilih tanggapan yang sejalan dengan nilai-nilai Anda dan memprioritaskan kesejahteraan Anda. Mari kita teruskan diskusinya. Teknik apa yang Anda sukai untuk menjaga ketenangan Anda saat berurusan dengan orang-orang yang tidak hormat? Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana memilih tidak bereaksi terhadap ketidakkramahan secara positif memengaruhi hasilnya? Bagaimana Anda menyeimbangkan membela diri sambil tetap menghadapi situasi dengan keanggunan dan martabat? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, klik tombol like dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami bersemangat untuk terus membuatnya. Untuk video lain seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Akhir kata saya ingin menyatakan terima kasih. Semoga ini hari Anda yang indah.